Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ayah Bunda dan Ananda di tahun ajaran baru 2020-2021. Saya Ustazah Tia selaku PJ UKS SDIT Lukman Al-Hakim bersama Dr. Rima Fitriani yang pada siang hari ini akan memberikan penjelasan sedikit tentang corona dengan harapan Ayah Bunda bersama Ananda akan sehat selalu selama masa pandemi ini. Marilah kita bersama-sama dengarkan penjelasan dari Dr. Rima Fitriani. Monggo, Dr. Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ayah Bunda, wali murid SDIT Lukman Al-Hakim dan Ananda semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di tahun ajaran baru 2020-2021. Tetap semangat walaupun kita sekarang pada kondisi wabah corona. Kita perlu tetap belajar walaupun untuk sekarang ya Ananda semua perlu belajar di rumah ya. Nanti ada saatnya insya Allah akan belajar di sekolah kembali ya. Siang hari ini saya diminta ya, sebagai dokter UKS di SIT didampingi oleh Ustazah Tia, perawat kita yang solihah. Insya Allah akan selalu menemani semua warga SDIT Lukman untuk tetap sehat ya. Jadi ini diadakan supaya kita bisa lebih waspada terkait dengan virus corona yang sedang melanda di seluruh dunia ini ya. Ada makalah nanti yang mudah-mudahan juga bisa di-share ya, kepada Ayah Bunda dan Ananda di rumah yang nanti juga bisa lebih baik lagi untuk dipelajari sendiri. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa disampaikan kepada kami, ke Ustazah Tia ataupun Dr. Rima ya. Makalahnya ya, kami beri judul Waspada Corona, Tetap Semangat Belajar di Rumah ya. Jadi memang untuk saat ini kebijakan dari yayasan ya, kita semua masih tetap perlu belajar di rumah dulu ya. Kenapa ya? Kenapa kemudian yayasan menetapkan untuk tetap belajar di rumah dulu? Karena memang virus corona ini ya, virus yang baru ya, virus corona 19 ya. Jadi soalnya kita sering sebut dengan COVID-19, coronavirus disease yang ditemukan di tahun 2019. Sejak awal Desember sudah mulai merebak di seluruh dunia, sampai sekarang belum selesai. Istilahnya para dokter, para ilmuwan sedang meneliti supaya segera bisa dikendalikan. Sehingga untuk saat ini ya, di bulan Juli ini mudah-mudahan kita akan segera bisa memulai pelajaran, tapi memang tetap perlu di rumah dulu. Untuk virus corona virus ini menyerang saluran pernafasan ya, sehingga memang perlu dijaga semua yang akan sampai di pernafasan kita ya. Jadi virus ini bisa menyebabkan keluhan yang ringan sampai kepada yang sangat berat, bahkan bisa menyebabkan orang itu meninggal. Saya kira Ayah Bunda dan Ananda sudah sering ya mendengar baik itu di media sosial, di televisi ya, bahwa virus corona ini virus yang baru yang belum ditemukan vaksinnya, bahkan obatnya ya. Jadi masih harus diwaspadai, dicegah supaya kita tidak terkena ya. Kita perlu waspada ketika ada keluhan ya. Yang pertama itu demam ya. Jadi sini ini saya menyampaikan gejala-gejala klinis ya, yang kita perlu waspadai apakah itu corona atau tidak. Jadi yang pertama itu demam ya. Demam itu bisa diukur dengan termometer ya. Kalau termometer biasanya
yang sehat begitu itu 36, ya, 36,5, 36,2 bahkan ada ya kalau udaranya dingin. Disebut demam kalau lebih dari 37,5 derajat Celcius. Biasanya corona itu, virus itu demam tinggi ya, seperti demam berdarah, ya, pneumonia itu tinggi, lebih dari 38. Tapi untuk sekarang 37,5 atau lebih kita juga sudah perlu waspada. Itu yang pertama, demam. Kemudian yang kedua, sakit tenggorokan. Ini bisa salah satu atau yang bersama yang lain ya. Yang kedua, sakit tenggorokan. Jadi sebenarnya hampir sama dengan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Ya. Ada demam, kemudian yang kedua sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan itu yang sering kita sebut dengan kalau nelan sakit. Ya. Kalau anak-anak mungkin bisa ditanya, lehernya sakit nggak mas? Bisa ditanya. Untuk nelan sakit apa enggak? Ya, bisa dirasakan. Kemudian yang kedua, batuk atau pilek. Ya, ada dorongan untuk batuk. Ya. Bisa mulai batuk yang kadang-kadang jarang atau batuk yang ngikil, ya. Pilek juga begitu, bisa pilek yang dikit atau sampai meler, mungkin sampai berubah warna, nggak kuning lagi, nggak bening lagi, nggak putih lagi, bisa kuning atau hijau. Ya, ini juga perlu waspada. Kalau hijau sudah ada infeksi yang lain. Ya. Kemudian yang keempat, sesek. Ya. Untuk yang punya asma memang perlu waspada ya, karena kita kita sebut dengan komorbid ya, ada penyakit yang lain yang membuat kita lebih rentan terhadap virus corona ini ya. Jadi tadi demam, sakit tenggorokan, batuk pilek, ada kemudian sesek. Biasanya yang menyertai ini ada satu lagi yaitu lemas, letih ya, terasa mudah capek, pegel-pegel seluruh badan ya. 5 ini ya. Yang paling menentukan sebenarnya demam ya. Kemudian yang lain itu menyertai ya. Cuma dalam beberapa kasus tidak ada demam ya. Jadi saya di lapangan di klinik pernah menemukan tidak ada demam, ternyata ada tanda-tanda sesek gitu ya. Jadi kemudian kita rujuk di Bapak Sarjito beneran ODP. Nah, ini juga menjadi pengalaman kita memang untuk pengetahuan terhadap virus ini kita masih berkembang terus ya. Mungkin ada yang mendengar ada yang gangguan penciuman, ya, gangguan pendengaran, ya. Nah ini juga mungkin ya, cuma ini sedikit. Yang banyak seperti keluhan ISPA atau asma atau bronchopneumonia. Ya, nanti monggo kalau bisa buka-buka lagi di googling ya, lebih jelasnya. Nah, kemudian kita perlu waspada, tahu, ya, memahami gimana sih virus ini bisa menular ya ke kita. Ya, ini slide selanjutnya saya sampaikan nih, bagaimana penularan virus corona ini. Ya. Jadi tadi kita sampaikan virus corona itu menyerang saluran pernapasan, ya. Sehingga apa-apa istilahnya itu yang akan sampai ya ke saluran pernapasan itu yang perlu kita waspadai. Ya, cara penularannya yang sering melalui orang lain yang menderita corona ini batuk, ya, jadi dia mengeluarkan dahak, percikan, ya, jadi ada istilah itu droplet, ya, jadi melewati udara, kemudian dipercikan, udaranya melayang, nah, sampai ke kita menarik nafas, ya, kemudian masuk ke pernafasan kita. Ya. Ada karena ini juga virus yang sangat kecil, selain yang langsung, ya. Makanya ada himbauan untuk menjaga jarak 1-2 meter misalnya. Itu karena itu untuk menjaga supaya orang yang batuk itu percikan dahaknya itu tidak sampai ke kita. Ya, sehingga penularannya lewat itu. Ya. Yang tidak langsung masih bisa karena virus ini sangat kecil, dia bisa dibawa oleh udara. Nah, makanya kemudian kenapa kita harus pakai masker. Ya, jadi selain menjaga jarak untuk yang langsung juga memakai masker supaya yang melayang di udara tadi tidak masuk ke pernafasan kita. Ya. Ada satu lagi yang saya lihat masih banyak yang tidak memahami. Jadi ketika orang yang membawa virus corona ini batuk, ya, atau bersin, ya, kalau bersin tentu lompatannya lebih jauh, ya, makanya ada 2 meter.
Ya. Memang kalau dia pakai masker lebih aman. Ya, orang yang sakit pakai masker tentu percikan dari batuk pileknya, bersihnya tidak sejauh kalau tidak pakai. Nah, kita yang pakai masker akan lebih aman, apalagi kalau mau pakai face shield, ya. Jadi selain masker, kacamata itu nanti ya saya jelaskan. Jadi menjelaskan tentang bagaimana penularannya itu selain dari tadi yang batuk pilek langsung kena kita atau lewat udara itu, bisa juga orang yang batuk atau bersin ini kemudian percikan virusnya itu ada di benda-benda di sekitar kita, di sekitarnya yang kemudian kita berinteraksi dengan itu, dengan benda itu. Ya. Ada orang yang sakit, dia batuk atau pilek, ya misalnya apa, lendirnya kemudian sembarangan gitu atau bersin, ya, tidak ditutup dengan tisu misalnya, kena di meja, tangan kita pegang meja itu, kemudian kita makan, nah ini bisa masuk ke mulut kita. Jadi sebenarnya untuk hidupnya virus ini tidak hanya di mukosa mulut, ya, di mukosa hidung bisa, mukosa mata bisa, di mukosa dalam telinga bisa. Nah ini juga perlu waspada ya. Jadi memang nanti akan menyerang saluran pernapasan, tetapi media masuknya virus ini itu bisa lewat mukosa mulut, mukosa hidung, mukosa mata, mukosa telinga. Dia hidup di mukosa ini. Nah kalau tidak di situ, ya dalam waktu sekitar 8 jam dia akan mati. Nah, yang ada di sekitar kita itu kenapa perlu ada pembersihan, ya, desinfektan, ya, desinfeksisasi, ya, yang perlu juga dilakukan untuk menjaga kalau belum 8 jam sudah ada yang menyentuh benda yang terkena virus ini. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan nanti lagi kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan, mungkin ke dokter keluarga atau ke kami sebagai penanggung jawab UKS. Ya. Saya lanjutkan. Jadi sekali lagi tadi ada istilahnya port di entry, ya, tempat masuknya virus, ya, mulai dari mukosa mulut, hidung, mata, telinga. Tempat masuknya virus itu perlu dijaga. Dia tahu kalau kita misalnya dari mana ya pegang begini, kemudian hidungnya gatel gitu, diempet sih, nah, misalnya gitu ya Bu. Kalau diingatkan putranya untuk segera cuci tangan. Jadi perintah untuk sering cuci tangan itu untuk jaga-jaga itu. Ya. Di dalam dunia medis sangat penting untuk melakukan tindakan pencegahan. Ya, apalagi virus corona ini belum ditemukan, ya. Ya ada teori-teori banyak, tapi pada kenyataannya belum 100%, ya. Tidak seperti kalau bakteri antibiotik gitu. Ya virus dari dulu sampai sekarang masih belum ada terapinya yang sekuat antibiotik untuk bakteri. Ya. Ya tadi ya, jadi tangan yang menyentuh benda yang terkena bersin dari orang yang kena virus corona ini bisa menular lewat makanan kita, minuman kita, atau ketika kita menggaruk hidung, mata, ya ucap-ucap, nah, telinga. Ya. Ini makanya kenapa kemudian kita diminta untuk tidak periksa ke dokter gigi atau dokter hati dulu ya, karena ini sangat rawan. Nah, jadi beberapa hal yang terkait dengan corona, ya sudah saya jelaskan. Sekarang bagaimana nih, ya yang kita perlu lakukan supaya kita bisa mencegah terjadinya penularan itu. Ya. Jadi kalau kita memang istilahnya lebih suka ya preventif daripada kuratif, ya jadi ada lebih baik mencegah, ya karena ini sangat membantu ya mencegah mengurangi terjadinya kasus penyakit, lebih baik daripada tindakan kuratif. Ya. Jadi jangan sampai kita terkena virus ini, ya karena sebenarnya virus ini itu virus, ya jadi ketika daya tahan tubuh kita bagus, ya kehidupan ya perilaku hidup bersih sehat kita itu bagus, insya Allah tidak akan kena. Ya. Nah, kemudian di slide selanjutnya nanti ayah bunda dan ananda akan bisa melihat bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 ini. Ya. Tadi dari yang saya sampaikan ya sifat virus sendiri, kemudian bagaimana dia akan menular, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memakai masker di mana-mana. Ya. Kemarin ada pasien yang
masih main bola. Anak-anak main bola. Kebetulan periksa ke rumah dengan ibunya, lah pripun ta Bu kok main bola dibolehkan. Angel boleh ngandani. Nah, ini jadi perlu kerjasama nih antara ayah, ibu, dan ananda, ya, bagaimana supaya tetap sehat di rumah. Ketika kita bisa di rumah, ya, saya kira kalau anak-anak kalau di dalam rumah juga bisa main di halaman rumah, ya, tentu halaman rumah dan di dalam rumah kita yakin ya keamanannya, ya tadi disinfektannya perlu dijalankan ya. Rutin setiap pagi begitu dibersihkan semua yang kira-kira kena, terutama pegangan pintu, ya. Mungkin kalau motor, ya, atau kalau mobil, ya, pintu mobil itu, ya, tempat-tempat yang memang sering kita jamak dengan tangan-tangan kita. Atau kalau habis ada tamu yang misal batuk pilek, kira-kira bersihnya batuk pileknya ada di sekitar rumah kita, ya dibersihkan. Ya. Jadi cara pencegahannya yang pertama itu tadi menjaga kondisi sekitar rumah untuk aman dari virus corona ini. Kemudian yang kedua, masker, ya. Insya Allah semuanya sudah istilahnya biasa, ya, sudah banyak yang biasa pakai masker. Bisa kok tetap bernafas, tetap bicara, ya, tetap gembira dengan pakai masker. Gitu. Jadi tolong diawasi putra-putranya, apalagi kalau keluar rumah. Ya. Kita yang habis dari pergi jangan sampai berinteraksi dulu dengan keluarga, ya. Masker, ya, dan lain itu perlu disterilkan, ya, karena kita tidak tahu kondisi yang di luar. Tadi yang pertama membersihkan kondisi rumah supaya tetap steril dari kemungkinan virus corona. Kemudian yang kedua, secara individu kita perlu penting sekali memakai masker, ya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana penularannya, ya. Kemudian yang ketiga, rajin mencuci tangan, ya. Kita tidak tahu benda-benda mana yang kita pegang ini, ya, mungkin kena, sehingga prinsipnya sering cuci tangan dengan sabun, ya. Kalau dengan cuci tangan hanya istilahnya mengalirkan, ya. Jadi tidak kobokan, ya, cuci tangan yang mengalir itu membuat jatuh mudahnya begitu, ya, virusnya. Cuma kalau pakai sabun itu virusnya mati, ya, jadi tidak ke tempat lain, ya, orang lain bisa lebih aman, ya. Kemudian yang keempat, jangan menggosok mata ketika kita tidak yakin tangan kita bersih. Jadi tadi habis dari mana-mana mungkin tetap harus belanja, ya. Atau mungkin ada teman yang main ngasih makanan, ya, mungkin habis kita juga benda-benda yang sekitar kita itu sangat mungkin menjadi sarana penularan, ya. Kalau yang kemarin sempat ramai juga uang, ya, itu juga perlu hati-hati, ya, diwaspadai. Jadi tangan kita sering dicuci untuk mematikan virus corona ini, ya. Yang jangan menggosok-gosok itu yang 4 tadi, ya, port di entry, ya. Jadi 4 pintu masuknya virus: mukosa mulut kita, mukosa hidung kita, mata kita, dan telinga, ya. Ini tadi ketika tangan kita belum yakin bersih, ya, jangan sampai ya diempet dulu, gatel hidungnya misalnya, itu cuci tangan dulu, ya. Ini tentu memang membutuhkan kejelian, istilahnya. Perlu telaten, ya, teliti untuk bersikap bersih diri. Untuk anak-anak yang suka gigit-gigit jari, ya, kuku juga tempat untuk bersarang, ya. Ini juga, ya, saya kira kalau menggigit jari sudah tidak hanya virus corona, baiknya juga dihindari, ya. Potong kuku rajin, kemudian tidak menggigit-gigit kuku, ya. Menghindari mengorek telinga, ya, tadi kan telinga juga menjadi port di entry, ya, masuknya virus, ya. Ada lagi di sini saya sampaikan menunda untuk ke dokter spesialis mata ataupun THC, kecuali kalau untuk kedaruratan. Nah, ini memang juga menjadi satu hal yang kita jadi kemarin harusnya ada vaksinnya, harusnya ditambah, ditunda dulu, Bu, anti nyeri dulu, Bu, biar nggak bengkak dulu, Bu, obatnya ada, ya, misalnya. Tapi tetap resah, ya, nanti bisa dibantu oleh dokter di sekitar ayah, bunda, dan ananda semuanya, ya. Bisa konsultasi ke kami PJ UKS, baik Bu Tia ataupun saya Dr. Rima, ya.
yang slide yang terakhir. Jadi ada petunjuk tentang etika batuk atau bersin. Tadi ketika kita itu batuk atau pilek atau bersin itu ada benda-benda dari tubuh kita atau orang lain ya. Jadi ada yang disebut dengan OTG, orang yang sebenarnya membawa virus corona tapi dia tidak timbul gejala. Ini juga tidak mudah. Yang perlu diwaspadai termasuk yang ini, dia tidak demam. Ya, tadi ada orang yang demam, orang yang sakit tenggorokan, batuk pilek, kita perlu waspada. Ya. Kita yang sakit demam, sakit tenggorokan, batuk pilek perlu waspada. Apalagi kalau ada sesek, ya, harus segera ke dokter. Nah, kemudian untuk yang istilahnya itu, kalau kita itu batuk pilek, bersin, ya, ini memang ada etikanya, ya, supaya tidak terkena orang lain. Ya. Yang pertama, kalau kita sakit kita gunakan masker. Ya. Sekarang tidak sakit saja perlu ya. Kemudian kalau kita batuk atau bersin, ya, ditutup. Ya. Ini saya sedang bicara sedikit pakai masker. Ya. Bisa istilahnya ditampung begitu ya, kalau tidak bawa tisu atau tangan ini nanti harus cuci tangan misalnya. Ya, ditampung dengan tisu atau dengan baju lengan atas. Ya, kalau baju lengan bawah biasanya masih akan memindah virusnya ke meja-meja di sekitar kita. Ya. Tutup mulut hidung dengan tisu, kemudian tisunya langsung dibuang di tempat sampah. Ya. Nah, kalau ada yang lebih suka sapu tangan nggak apa-apa juga, tapi hati-hati nih, sapu tangan tidak steril ketika sudah dipakai, sudah nggak bisa dipakai lagi. Ya. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ya, ini ada kebiasaan untuk ketika kita batuk atau ketika kita bersin itu, ya, kemudian dibersihkan, ya, supaya tidak menyebabkan penularan ke orang lain. Kemudian cuci tangan yang baik dan benar, ya. Jadi karena memang jari-jari tangan kita tuh banyak liku-likunya ya, banyak sasanya, sehingga supaya efektif bagus, cuci tangan itu ada urutannya, ya. Kalau mau disingkat ini tepung, sela, cipuput. Ya. Jadi itu telapak. Jadi setelah air, sabun, kemudian kita kiri kanan ya, membasuh ya, mengoleskan air dan sabun. Kemudian yang kedua ya, tepung punggung tangan ya. Kemudian sela ya, sela jari tangan. Telapak, punggung tangan, sela ya. Kemudian mengunci, gerakan mengunci. Pu ya. Pu itu putar. Kemudian put ya, ini punggung ujung jari ke telapak tangan. Itu dilengkap karena nanti kalau sudah begitu semua bagian sudah kena. Tentu tadi kuku tidak panjang ya, supaya bisa di sela-sela kuku kita. Saya kira itu ya, mudah-mudahan cukup bisa mewakili bagaimana corona itu ya, perlu kita hindari, perlu kita waspadai, dan kita insya Allah semua bisa melakukan tindakan pencegahan ya. Yang penting tetap funny, tetap senang belajar di rumah ya. Isi kegiatan-kegiatan di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Mungkin perlu ada waktu untuk belajar, bermain, berolahraga ya. Di dalam halaman rumah boleh ya, tapi sebaiknya tidak bertetangga ya, karena tetangga kita bagaimana perlakuannya terhadap kesehatan, perhatiannya terhadap kesehatan kita tidak tahu ya. Amannya hanya di dalam lingkungan rumah sendiri ya, istilahnya stay at home ya. Sekali lagi anak-anak, sebagai anak muslim, pejuang Islam, kalian itu adalah pejuang harapan bangsa di masa depan ya. Tetap semangat, terus belajar, jaga kesehatan di dalam setiap kondisi ya. Insya Allah sukses ya, tetap bisa belajar,
tetap sehat, kita akan bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Saya kira itu dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rima yang sudah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana corona itu, apa itu corona, kemudian bagaimana pencegahannya agar kita senantiasa sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Dr. Rima tadi bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.